Ya, kembali di dalam Kongko Seni, Kongko Seni. Kita membahas tentang kartun dan karikatur. Wah, ini kalau cerita kartun, Pak, wah ini kartun itu kadang-kadang tanpa kata tapi membuat tertawa. Wah, ini yang sulit kan ya. Tanpa kata membuat tertawa atau ada kata-katanya sedikit tapi jeb gitu ya. Kalau karikatur pasti mengkritisi. Ya. Ada sentilan sesuatu, nek kasaran itu jewer halus. Nah, jewer halus, ini guyon matan, guyon parikeno. Nah itu. Memang kalau kita membahas, kita mulai karikatur dulu ya Pak Gatot. Siap. Untuk karikatur Indonesia ini tidak lepas dari Pak GM, Pak Pramono, Pak Dwikun, nah, juga termasuk Pak Gatot sendiri. Ini Pak Gatot juga masih banyak karikaturis yang lain. Nah ini yang mungkin kalau yang senior itu ada yang Pak siapa Pak? Memang Sibarani. Pak Sibarani betul. Ya Pak Sibarani. Pak Sibarani ini juga sudah merintis banyak ya. Nah saya ingin memulai Pak Gatot dengan karya Pak GM. Pak GM Sudarta ini Om Pasikom. Om Pasikom ini kalau nggak salah membahas gas. Nah ini yang dari berapa kilo menjadi 3 kiloan gitu ya. Seolah-olah mengkritisi dari yang gede menjadi yang kecil. Ini yang rugi pemerintah, ya lu yang untung siapa? Kan gitu ya. Yang diuntungkan siapa? Ini namanya gas pasti bau Pak ya. Nah ini beliau merupakan bau pencitraan. Nah, ini sebetulnya mengkritis dari tokohnya sendiri yang selalu pakai jas walaupun tembelan, pakai baret, bergaya seniman borjuis gitu. Saya Pak Pramono. Pak Pramono ini juga mungkin seangkatan Pak GM atau mungkin lebih senior ya. Tapi ya. Saya nah ini wah kayaknya itu negara Indonesia itu demokratis, tapi ketika ada kekosongan jabatan ini alasannya voting gitu ya. Tapi ini ternyata humpimpah, ini karena ya kan gitu ya. Undinya itu bejo-bejan gitu. Ini kepiawaian Pak Pram mengkritisi hal ini. Kemudian ini karya Pak Gatot, salah. Iya betul Pak. Pak Gatot membahas tentang Paugeng. Wah ini tentang korupsi ini. Jangan pernah menyerah Pak, gitu ya. Artinya enak ini bukan ya, Pak ngasih nasihat. Ya ini pesan untuk generasi muda. Pesan generasi muda. Ini Pak Gatot juga membangun omah karikatur. Nah, ini silakan Pak Gatot dengan pengalamannya, dengan pemahamannya dari para maestro seni khususnya karikatur. Terima kasih Pak Kris. Kali ini yang kita bahas kartun dan karikatur. Nah, nama-nama yang disebut Pak Kris tadi menurut saya para tokoh kartun maestro. Satu, Mas GM Sudarta, kedua Mas Pramono. Ini dua orang ini tidak boleh kita lupakan dalam kemunculan seni karikatur atau kartun di Indonesia. Jadi pertama Pak, saya mau mengatakan bahwa kartun itu artinya kan gambar lucu. Kartun itu sebuah gambar lucu. Masyarakat ini kadang-kadang gini Pak, salah kaprah bahwa karikatur yang dimuat di koran itu sebetulnya itu kan kartun opini Pak. Kartun opini yang berisi pesan, opini keredaksian yang menyoroti satu kepincangan sosial yang mengandung satir dengan gambar humor yang menyindir kiri kanan sehingga yang disindir tidak marah karena ada unsur humor. Karena kedua kartunis ini adalah mereka pernah bekerja di sebuah koran besar. Satu Mas GM di Kompas, yang kedua Mas Pramono di Sinar Harapan dan Suara Pembaruan. Oke, saya mau membahas bahwa kedua kartunis ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, tetapi dengan ciri khas masing-masing. Seperti Mas Pram, figur-figur tokoh kartun itu selalu khas ya. Ini beliau dulu
ada tokoh namanya Keong Pak. Keong itu biasanya anak kecil seperti ini nih, biasanya ya Keong. Itu zaman Sinar Harapan dan itu berlanjut ke Suara Pembaruan. Nah, saya melihat karya seperti ini juga sentilannya lumayan ini ya, bahwa pemilihan ketua MPR ini udah kayak arisan aja gitu loh. Apa bagi-bagi kursi di politik gitu. Jadi misalnya ya ini disebut ada kayak arisan aja, terus wah nanti kalau sudah duduk lupa berdiri dan sebagainya. Ini saya pikir sebuah sentilan yang apa namanya sesuai dengan tema yang hangat pada saat itu. Tetapi ini bisa timeless untuk pemilihan ketua MPR yang akan datang juga bisa terjadi seperti ini, seperti arisan, bagi-bagi kursi gitu loh. Ini cukup menarik Pak menurut saya, seorang Pramono ya. Satu lagi mungkin saya akan ini Pak Kris, langsung ke Pak GM aja ya. Nah ini Pak GM ini juga mengkritisi tentang di mana waktu itu Pak Yusuf Kalla membuat transisi pemakaian BBM minyak tanah ke gas. Tapi yang namanya kartunis kalau nggak nyentri bukan kartunis. Terus ini si kecil nyeletuk, wah bau pencitraan Pak gitu. Terus yang Om Pasikom ini yang pakai jas dan pet jas tambalan ini dia bilang yang rugi Pertamina atau rakyat, yang untung titik-titik tanda tanya. Ini sindiran ini. Karena begini, di masalah gas minyak itu yang namanya mafia selalu ada. Nah ini mungkin Mas Darta mengkritisi ke situ ini. Nah ini kalau pengalaman Pak Gatot sendiri nih Ya. sebagai karikaturis, nih kalau di media nih kira-kira ada tekanan, ada ancaman atau deg-degan atau apa gitu yang paling mungkin kan begini, wah jangan-jangan gitu ya, kita maksudnya baik mengkritisi sesuai fakta atau apa, tapi tersinggung, wah terus dituntut, kira-kira ada pesan kehati-hatian, pesan untuk katakan di dalam tanjakan tetap ngegas tapi ngerem gitu. Nah ini saya ibaratkan kan begini, mau mengkritik itu kan ditanjakan Pak, kan mikir nih, wah gitu tuh, tapi ternyata suruh ngerem. Lah tapi ini antara mau gludung atau bertahan. Jadi ya itulah seninya. Silakan ya. Pak Gatot cerita aja. Menarik Pak. Memang kalau saya ini menjadi kartunis di media di Suara Pembaruan mulai tahun 89. Tetapi saya banyak yang suka Prof, banyak belajar dari senior saya Pak Pramono itu. Juga dengan Mas Darta ini saya banyak belajar. Satu lagi dengan Mas Dikudoro almarhum. Nah kalau beliau-beliau itu cerita begini, di Kompas itu tahun 74 kalau nggak salah pernah dibredel Pak. Pernah dibredel, terus waktu terbit lagi itu Om Pasikom menerbitkan sebuah karikatur gambarnya putih Pak. Gambar putih, terus Om Pasikom yang pakai pet itu di pojokan kecil gitu nulis sambil senyum selamat pagi gitu. Mas Darta pernah cerita begini, kalau nggak salah di YouTube ada dia bahwa gimana dikritik halus nggak mempan ya, dikritik kasar nanti kita dibredel gitu. Tapi sisi positifnya dari masa Orde Baru adalah bahwa ya itulah kerjaan karikatur. Kalau situasi ini adil makmur berjalan lancar, kartunis nganggur. Tidak ada kepincangan yang harus dikritisi gitu kan. Ya, berarti kan memang kehidupan tukang kritik, karikaturis atau orang yang membuat opini ini memang harus di lingkungan yang ada plesetan-plesetannya. Betul. Atau ada yang boleh dikatakan ada nada sumbang yang perlu dikritisi atau kedengarannya tidak nyaman atau baunya yang perlu, ini bau apa ya kan begitu ya. Tapi menurut saya gini Pak Gatot, yang bisa mengkritisi, yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan sesuatu nggak nyaman itu hanya orang waras loh Pak. Itu pernahkah Pak Gatot lihat ada orang gila sakit gitu? Nah, kan nggak ada. Kita aja kalau waras Pak, ini selilitan lah, ada sesuatu yang nyelip di gigi ini nggak nyaman. Kelilipan gitu nggak nyaman, keserunggo nggak nyaman. Nah artinya mari kita sikapi karikatur ini
suatu kewarasan. Ini menjaga kewarasan dan ini suatu ikon peradaban.